Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nugraha dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 05395842. Hari ini kita akan mengerjakan tugas 3, yaitu tentang transaksi pada database. Transaksi yang dimaksud terbagi jadi 4, yaitu commit, rollback, set point, dan trigger. Commit sendiri merupakan menyimpan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi ke database secara permanen. Lalu rollback yaitu membatalkan semua perubahan dalam transaksi dan mengembalikan database ke kondisi sebelum dimulai atau sebelum commit. Lalu set point itu untuk rollback di mana dia memberikan titik tertentu di mana jika kita melakukan rollback dia akan kembali ke titik itu, bukan ke seluruhnya. Lalu trigger di mana ada perintah otomatis pada aksi di database seperti before insert, before update, before delete, dan after delete. Pertama kita jalankan dulu sumnya, lalu kita gunakan database pada tugas sebelumnya, yaitu database rumah sakit dengan tabel sebagai berikut. Mulai praktiknya, pertama kita buka rutin dulu, lalu kita create new rutin. Oke, pada rutin karena kita akan menambah pada tabel pasien, maka kita namakan saja transaksi pasien 1. Untuk parameter kita hapus saja di drop. Lalu pertama kita akan bikin start transaction, insert into tabel pasien dengan nilai ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien dengan nilai ID mungkin 1, nama, jenis kelamin, dan alamat mungkin tidak buat itu. Salah di sini. Komit itu dan tabel. Oke, pertama ya kita cek dulu pada tabel pasien tidak ada nilai apa-apa. Jika kita execute dan kita cek lagi, maka akan terdapat nilai pada yang 1. Kita akan melaksanakan transaksi kedua, yaitu transaksi yang pada rollback. Oke, kita kembali ke rutin, lalu create new rutin. Kita namanya dulu, bikin dengan nama transaksi pasien 2. Jangan lupa di drop. Kita mulai begin seperti biasa. Start transaction. Kita akan lakukan update, jadi update tabelnya pasien. Lalu kita akan men-set nilainya, itu ya. Apa yang kita akan set, jadi mungkin nama pasien menjadi Andi misalnya. Lalu kita cari dari nilainya bagaimana, jadi ID pasien sama dengan 1. Kita tutup, kita rollback. Jadi jika kita on rollback akan terulang semuanya seharusnya. Lalu commit dan end. Jadi jika kita jalankan, oke, sudah berhasil. Tidak akan terjadi perubahan karena saat kita lakukan rollback, dia akan meng-cancel semua yang di sini. Dan saat di commit tidak akan ada perubahan apa-apa. Oke, kita akan melakukan yang ketiga, yaitu set point, di mana ini ada hubungannya dengan rollback. Jadi kita mulai saja seperti biasa, rutin, create new rutin, lalu transaksi 3, ada pasien,
Jangan lupa ini dulu. Lalu kita mulai. Begin. Start. Transaction. Lalu untuk ini kita akan buat yang baru, jadi insert into pasien. Yang lainnya ID pasien. Dengan nilai ID nomor 2, lalu nama Joko misalnya, lalu jenis kelamin laki, dan alamat tertutup. Lalu save point mungkin kita namanya poin 1. Kita akan buat lagi data yang baru, kemudian kita copy saja. Namanya mungkin lalu kita masukkan lagi. Oke. Lalu kita commit dan enter. Oke. Pertama kita akan jelaskan dulu. Pertama di sini ada sequence 1 ya kan. Lalu jika kita mau merobek, misalnya kita akan robek dari sini. Sequence min 1. Dia seharusnya bagian di sini tidak akan masuk. Jadi kita jalankan saja dulu. Oke, di sini tidak masih ada cuma satu data. Ya, kita jalankan, kita execute. Oh maaf. Bentar, kita edit sebentar. Di sini ada 2, oke. Di sini 3, di sini 4. Lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Dan jika kita cek, maka akan ada 3, yaitu Budi, Joko, dan Indah. Jika kita kembali ke sini, pertama kita akan membuat transaksi di mana Joko akan dikembalikan, Joko akan dibuat. Lalu di sini adalah poin di mana rollback akan kembali. Jadi ini dengan follow 3 tidak akan masuk karena dia rollback ke poin 1. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau kita tidak gunakan ini, maka semua yang ada di sini akan hilang. Tapi karena kita menggunakan ini, maka dia akan kembali ke daerah sini. Jadi cuma sini yang dihapus. Jadi ada 2 yang masuk, yaitu Joko dan Indah. Ya. Oke, kita akan melaksanakan transaksi terakhir, yaitu trigger. Tapi sebelum itu, sesuai dengan modul yang ada, kita akan membuat 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Oke, sudah saya tambahkan 2 tabel, yaitu tabel transaksi obat dan tabel obatnya. Dan sudah saya buat juga relasinya. Oke, setelah itu kita akan buat juga isi dari tabel obat. Baiklah, berikut ini adalah hasil dari tabel yang sudah dibuat untuk obat. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi. Langkahnya adalah ke trigger, create new trigger. Lalu kita buat pembelian obat. Jangan lupa untuk mengubah targetnya menjadi transaksi obat. Lalu karena di sini setiap pembelian akan membuat nilai pada tabel obat berubah, maka kita akan melakukan update pada tabel obat. Lalu set value-nya stop.
sama dengan stok kurang new dot jumlah. Oke, apa maksudnya dari stok sama dengan stok new jumlah? Jadi maksudnya stok akan mendapat nilai dari stok yang ada dikurang dengan jumlah baru, dikurang dengan jumlah. Jadi nilai stok akan berkurang dari sini. Kalau kita buat lagi, gimana? ID obat sama dengan new ID obat. Oke, go. Saya sudah bisa. Baik, untuk melakukan tes apakah transaksi dapat berlangsung atau tidak, akan kita lakukan. Pertama, kita masuk ke insert, lalu kita isikan saja di sini pembelinya di, nah dia beli amoxicillin kan, nomor 2, ya anggap aja 2 ya kan, harganya berarti 30.000 karena 2. Logo, jadi dia beli 2 amoxicillin, jumlah awalnya adalah 20. Kalau kita refresh, jumlah awalnya berkurang menjadi 18. Oke, berarti transaksi telah berhasil. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.